Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Barito Timur. Bincang santai tapi bermakna. Saya Nurbaiti Putri selaku host perdana di episode kali ini. Senang sekali bisa menyapa teman pemilih semua. Di sini saya bersama dua narasumber yang spesial, yaitu ada Bapak Satya Hedi Puspita selaku Ketua KPU Kabupaten Barito Timur dan Ibu Nora Feryani selaku Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Baik, sehat. Ya, sehat Put. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini kita membahas episode dengan tema yaitu yang sangat menarik dan relevan, spesial HUT RI ke-80 dengan tema Merdeka Memilih, Merdeka Sejati. Sebelumnya mungkin boleh diceritakan dulu dari Bapak. Di sini Bapak sudah menjabat di KPU Kabupaten Barito Timur ini sudah berapa lama Bapak? Ya. Di KPU ini periode kedua, jadi sudah 6 tahun lebih ya. Yang periode pertama kemarin sebagai divisi teknis penyelenggaraan. Untuk Ibu sendiri sudah berapa lama Bu Ibu menjabat? Kalau saya itu sejak awal CPNS kita ditempatkan di KPU Kabupaten Barito Timur itu sejak tahun 2009. Februari 2009 pastinya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Jadi langsung saja, karena ini momen spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, jadi waktu yang tepat untuk kita berbincang santai mengenai makna kemerdekaan yang berkaitan dengan KPU khususnya. Nah, seperti yang kita tahu Bapak, HUT RI ini kan sudah ke-80 tahun. Nah, mungkin teman pemilih masih banyak yang belum tahu nih HUT KPU itu kapan sih Bapak? Ya. Boleh dijawab Pak. Jadi HUT KPU itu sebenarnya masih terjadi perdebatan hingga saat ini. Jadi kalau kita mengacu kepada pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955, maka sudah 70 tahun. Tapi kalau mengacu kepada pembentukan Badan Perubahan Susunan itu BPS itu tahun 46 bulan September tanggal 16 ya. Nah itu, tapi pada intinya sebenarnya semangat demokrasi itu muncul berbarengan dengan kelahiran Indonesia, karena pembentukan BPS maupun PPI tahun 1955 itu keduanya merupakan semangat dari para pendiri bangsa untuk terselenggaranya pemilu di Indonesia. Sebelumnya kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan dan demokrasi itu mungkin merupakan dua hal yang sangat familiar ini Bapak Ibu, baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Sebelumnya menurut Ibu sendiri apa sih kaitan atau hubungan dari kemerdekaan dan demokrasi itu? Iya, kalau kaitannya antara kemerdekaan dan demokrasi itu tentunya sangat fundamental, atau boleh dibilang itu sangat mendasar, karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E menjamin kebebasan setiap warga negara baik dalam hal mengeluarkan pendapat melalui tulisan maupun lisan. Kaitannya dengan demokrasi, disitulah titik awalnya atau fundamentalnya, bahwa kita dijamin, setiap warga negara itu dijamin bebas mengeluarkan pendapat, termasuk juga bebas menyampaikan aspirasinya. Itu salah satu bentuk demokrasi. Nah, seperti itu, Put. Baik, jadi kemerdekaan itu teman pemilih bukan hanya soal merdeka dari penjajahan, namun kita bisa berperan sebagai masyarakat untuk menjaga kedaulatan melalui demokrasi yang sehat. Baik Ibu Bapak, sesuai dengan tema kita pada episode hari ini, yaitu Merdeka Memilih dan Merdeka Sejati. Nah, di balik kata merdeka itu kan tersimpan Ibu Bapak cerita perjuangan, harapan, dan semangat untuk terus maju. Nah, menurut Ibu tersendiri, apakah kita sudah termasuk merdeka, Ibu? Kalau dari kemerdekaan dipandang dari bebas dari penjajahan yang luar negeri, ya benar kita bahwa sudah kita ini
sudah bebas dari penjajahan yang sifatnya di luar negara kita. Tetapi secara kenyataan atau fakta yang ada, kita memang masih belum sepenuhnya merdeka. Belum sepenuhnya merdeka, bahwa hak-hak yang seharusnya kita peroleh dari negara itu belum sepenuhnya dapat kita terima secara memang benar-benar merdeka gitu. Nah, kalau secara saya pribadi pada saat ini berkaitan dengan khususnya karena kita di lembaga KPU, yang terpenting dulu atau yang utama berkaitan dengan kepemiluan, kita bebas memilih, bebas mengeluarkan pendapat. Nah, itu dulu yang berkaitan sekali dengan kita lembaga kepemiluan. Oke, dari Bapak sendiri apakah ada tambahan, Pak? Ya, ini kalau melanjutkan apa yang disampaikan Bu Sekretaris, yang fundamental adalah kemerdekaan sejati adalah ketika kita memang tidak diperbudak oleh siapapun, bahkan oleh apa yang mungkin menurut kita benar. Jadi benar-benar bebas itu adalah ketika kita ada di satu tempat. Jadi kalau kita bicara merdeka ya, kalau ketika kita ada di satu keadaan, kemudian kita bebas di dalamnya, itulah merdeka. Misalnya contoh sederhana gini, kita mengatakan ikan itu bebas, apakah kemudian kita bisa mengeluarkan ikan itu dari kolam kemudian kita taruh di luar, supaya bebas kita taruh di luar? Enggak. Tetapi di dalam kolam itulah dia bebas, dia merdeka. Nah, tidak terikat oleh belenggu-belenggu yang tidak memungkinkan dia menikmati hidup gitu. Ya. Jadi ternyata kemerdekaan itu nggak hanya berhenti di 17 Agustus 1945 aja Bapak, tapi harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya penting sekali teman pemilih, kita sebagai masyarakat khususnya generasi muda mempunyai peran penting untuk membuat negara kita jadi merdeka. Nah, berhubungan dengan HUT RI yang ke-80 Ibu, pastinya kan kita selalu ada lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang meramaikan HUT RI. Untuk di KPU Kabupaten Barito Timur sendiri, apakah ada lomba-lomba Ibu? Oke, kalau setiap tahunnya kita memang mengadakan lomba, jadi lomba setiap tahun. Nah, pada tahun ini pun kita mengadakan beberapa lomba. Yang pertama nanti kita mengadakan lomba domino, kemudian yang kedua lomba mengisi air dalam botol, kemudian lomba makan kerupuk. Nah, itu peruntukannya baik untuk anak-anak, kemudian untuk orang dewasa. Kemudian pada kesempatan ini kita dapat 3 sponsor nih, Put. Jadi ada 3 sponsor dari bank yang menyanggupi menyediakan anggaran untuk kita melaksanakan. Ada BSI, kemudian ada BRI, dan yang ketiga ada Bank Pembangunan Kalteng. Nah, semoga berjalan dengan baik kegiatan kita. Itu aja, Put. Berarti ramai juga ya Bu kegiatan di KPU Kabupaten Barito Timur. Iya, setiap tahun itu lumayan ramai. Nah, kali ini mudah-mudahan juga lebih ramai dari yang tahun kemarin. Jadi lomba-lomba ini kan menjadi ajang untuk kita mempererat tali silaturahmi ataupun Ya, persaudaraan ya Ibu. Iya, Salah satunya betul. untuk menumbuhkan semangat nasionalisme mengingat jasa-jasa para pahlawan. Iya, betul. Sebelumnya sebagai bagian dari KPU kan Bapak sama Ibu sudah lumayan lama menjabat di KPU Kabupaten Barito Timur. Di sini sudah pasti banyak melewati perjalanan-perjalanan panjang. Menurut Bapak sendiri, apa sih peranan KPU itu dalam kemerdekaan ini Bapak? Ya, di dalam kemerdekaan ini tentu KPU punya peran secara khusus menjaga demokrasi itu sendiri. Jadi kemerdekaan itu harus dijaga demokrasinya. Karena kita dari awal dulu para pendiri bangsa ini sudah berkomitmen bahwa negara ini adalah negara yang cukup demokrasi. Gitu. Karena itu dalam riwayat sejarahnya kan kita menemukan mereka kemudian diskusi mensepakati. Nah, mensepakati itu kan mereka berdemokrasi musyawarah dan kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa negara ini bentuknya seperti apa. Nah, bentuk itu kemudian berjalan terus. Nah, ketika kemudian negara ini dalam kemerdekaan, KPU keberadaannya adalah menjaga demokrasi itu. Salah satunya gimana? Ya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh warga. Kalau dulu ada ketika merdeka itu hanya sebagian orang yang merumuskan, karena kemudian kalau seluruh warganya pasti nggak jalan. Nah, di masa ini pun sama, warga memilih perwakilannya untuk kemudian merumuskan ke arah mana kemudian Indonesia akan bergerak. Gitu. Oke Bapak.
untuk Ibu di sini kan Ibu selaku sekretaris KPU Ya, ya. Kabupaten Barito Timur. Mungkin teman-teman pemilih masih bertanya-tanya ini Ibu, KPU tuh kerjanya ngapain aja sih? Apakah kerjanya cuma 5 tahun sekali atau pada saat pemilihan? Jadi boleh dijelaskan Ibu Baik. kerjaan KPU. Kalau di tahun ini khususnya ya Put, Iya Bu. kegiatan kita itu selain menyelenggarakan pemilu eventnya 5 tahun, walaupun eventnya 5 tahun, tapi kita 2 tahun sebelumnya sudah melaksanakan tahapan. Jadi baik itu pemilu maupun pilkada. Nah kemudian di luar tahapan itu, setiap tahunnya itu kita mengadakan pemutakhiran data pemilih, kemudian pemutakhiran partai politik, kemudian hal-hal lain yang sifatnya rutin seperti kepegawaian, kemudian hal-hal yang bersifat umum yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah. Itu Put. Oke. Pastinya dalam perjalanan Bapak Ibu selama di KPU ini pasti punya tantangan nih Bapak dan Ibu. Mungkin tantangannya itu selama Bapak atau Ibu hadapi terkait pada saat sosialisasi kah atau pada saat tahapan-tahapan seperti Ibu bilang tadi kah? Adakah tantangan-tantangan tersendiri baik di internal maupun di lapangan itu? Boleh Bapak? Ya, kalau masalah tantangan itu dalam semua hal pasti ada ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa semua baik-baik saja. Enggak. Hanya begini, kita bagaimana cara kita melihat itu sebagai hal yang kemudian akan membuat kita semakin berkembang dan maju gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi tantangan secara umum saat ini adalah bagaimana banyak orang itu ketika memilih sebenarnya dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Kita menemukan bahwa di kabupaten tetangga itu dilakukan PSU karena terbukti terjadi money politics. Nah, ini sebenarnya sebuah tantangan yang luar biasa. Kalau masalah mengerjakan kegiatannya sendiri, ya bersyukur KPU semakin ke sini semakin baik dan semakin memutakhirkan teknologi. Tetapi keterlibatan dari peserta maupun pemilih ini seringkali diwarnai dengan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Edukasi kita perlu lakukan supaya kemudian para peserta kontestan itu tidak menggunakan janji maupun uang untuk kemudian membeli vote buying gitu ya. Dan kita juga berusaha untuk mendidik warga supaya tidak kemudian suaranya bisa dibeli. Nah, bukan dengan cara yang selama ini kan orang bilang udah terima uangnya tapi milih siapa saja yang kita mau. Nggak begitu. Benar-benar jangan diterima, karena dengan tidak menerima itu menunjukkan kita punya kebebasan gitu ya. Oke, sebelumnya tadi Bapak ada menyinggung sedikit money politik Bapak. Nah mungkin kita hubungkan nih dengan kemerdekaan. Apakah money politik itu termasuk penjajahan Bapak? Ya, kalau menurut hemat saya, money politics itu jelas penjajahan. Kenapa? Ketika kemudian kita sudah dibeli, suara kita sudah dibeli, maka kita akan terikat dengan orang yang kemudian menang karena membeli suara kita. Sehingga kemudian ya kita terjajah. Ketika kita ngomong-ngomong apapun segala macam, dia bisa bilang, lah kan suaramu sudah saya beli. Kayak hutang budi gitu Pak ya. Betul. Iya. Nah, jadi selesai sudah. Jadi kemudian apa hak saya selama 5 tahun ke depan? Nggak ada. Dan kemudian itu terjadi 5 tahun kemudian. Kita memilih si A atau si B atau si C karena kita sudah dibayar. 5 tahun berikutnya kita punya apa? Hak apa? Nggak ada. Dan disitulah sebenarnya penjajahan yang berikutnya terjadi di dalam era kemerdekaan ini.
kan sudah banyak nih Bapak ceritakan tantangan-tantangan tersendiri. Nah, dari Ibu Sekretaris selaku sekretaris di KPU Kabupaten Barito Timur. Nah, adakah inovasi atau solusi dari tantangan-tantangan terkait pada saat pemilu ataupun pada saat tahapan-tahapan itu, Ibu? Oke, kalau tantangan pada saat tahapan itu lumayan banyak karena pekerjaan yang kita laksanakan ini cukup berat kalau dinilai dari segi rentang waktu dan lain sebagainya. Nah, kita cukup berat. Banyak tantangan, hanya kalau menurut saya kalau boleh dibilang sesuatu yang solusi atau tawaran solusi yang paling saya bilang paling bijak, kalau menurut saya jangan kurang koordinasi. Nah, karena segala sesuatu yang kita hadapi itu walaupun kita tidak bisa melaksanakannya sendiri, kalau kita punya koordinasi yang baik dengan internal maupun dari pihak yang di atas kita maupun stakeholder dan lain sebagainya, saya rasa bisa kita mengatasi segala macam tantangan yang ada itu. Jadi sebelumnya pastinya kan dalam kerjaan apapun ya Ibu, Bapak Ya, pasti betul. punya tantangan tersendiri. Nah, berkaitan dengan partisipasi Bapak pada saat pilkada yang lalu, berdasarkan DPT jumlah pemilih itu kan yang saya baca nih terdata ada 84.797, namun pada saat pemilihan ada 66.395 suara dengan partisipasi 77,89%. Nah, bagaimana sih komentar Bapak terkait dengan partisipasi masyarakat dan antusiasme masyarakat itu? Ya, kalau dari sisi angka ini kan hanya melihat pelaksanaan ya. Ketika hanya melihat pelaksanaan, maka kita mengatakan 77,89 itu angka yang lumayan tinggi. Untuk di Kalimantan Tengah kita mungkin nomor 2 ya untuk partisipasi. Tetapi dari jumlah ini sebenarnya memberikan gambaran buat kita bahwa ada banyak hal yang masih bisa dikerjakan. Masih ada sekitar lebih dari 20% penduduk Barito Timur yang belum menggunakan hak pilih. Nah, cuman ya itu tadi, saya berharap sih ketika warga memilih itu bukan karena sudah dibeli suaranya. Ya. Nah, sisi lain ada jumlah segitu yang cukup besar. Ini karena memang warga memang antusias ya menggunakan hak pilihnya ya. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa itu karena KPU, karena pendidikan politik itu wilayah kerjanya pemerintahan ya. Kesbangpol Pak ya. Betul, Kesbangpol. Nah, kemudian juga dari pemerintahan waktu itu pada masa ini kemarin itu bupati, PJ Bupati ya, maksudnya PJ Bupati maupun stakeholder yang lain itu seluruhnya bergerak bersama untuk warga-warga kemudian menggunakan hak pilih. Nah, itu kami komunikasikan dan memang beliau dalam banyak kegiatan mensosialisakan agar tidak golput gitu. Nah, jumlah 77 ini tidak kemudian serta-merta membuat kami bangga bahwa partisipasinya tinggi. Karena partisipasi kan nggak cuma dilihat dari orang datang ke TPS. Ada banyak komponennya, termasuk berapa banyak orang yang kemudian terlibat menjadi ad hoc secara aktif, kemudian orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan persiapannya, itu harus kita lihat semua. Bagaimana ketika orang kemudian perlu nggak orang diedukasi untuk melakukan pemilihan itu menunjukkan partisipasi. Partisipasi nggak cuma bicara tentang nilai akhir 77% datang menggunakan hak pilih, bukan itu. Itu partisipasi dalam pengertian pengguna hak pilih. Tapi bukan partisipasi warga di dalam keseluruhan kegiatan politik gitu. Nah, ini yang perlu. Dan bahkan partisipasi ini nggak cuma berhenti waktu pemilu selesai. Partisipasi ini harus terus berjalan, termasuk mengawasi perjalanan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, baik itu DPR maupun eksekutif ya, eksekutif maupun legislatif. Warga masyarakat harus cukup aktif untuk memberikan feedback terhadap produk-produk yang keluar. Jangan sampai kemudian kita seperti yang terjadi di Pati gitu ya, kemudian langsung dengan
demo dan kemudian repot juga. Nah, nggak harus begitulah gitu. Kita bisa memberikan masukan, tolong dong gini, tolong gini, dan kemudian mereka yang sudah terpilih yang duduk baik legislatif maupun eksekutif harus juga terbuka dengan masukan-masukan yang muncul sehingga kemudian ada komunikasi yang baik untuk melakukan pembangunan di daerah. Gitu. Kalau kita berbicara tentang partisipasi kan pastinya di Kabupaten Barito Timur sendiri pasti ada beberapa nih Bu yang tidak memilih mungkin dengan alasan tertentu. Nah, setahu Ibu apa sih penyebab utamanya Bu dari masyarakat itu tidak memilih? Apakah merasa kurang tertarik atau bahkan cuek terhadap pemilihan tersebut? Kalau yang seperti itu memang sifatnya kalau yang sudah melihat seperti ini ya memang subjektif ya Put. Nah kalau saya ada melihat beberapa hal. Yang pertama kalau saya lihat itu kepemimpinan atau calon yang akan dipilih. Nah kemungkinan juga tidak sreg lah di hati orang-orang yang pemilih ini, yang masyarakat yang memilih ini mungkin tidak sesuai menurut mereka, itu salah satu faktor. Yang kedua juga mungkin tadi seperti Pak Satya bilang, boleh saya bilang money politik itu ada juga penyebabnya sehingga kemungkinan saya nggak dapat nih dari ini nggak dapat mungkin ya, ini kan negatifnya. Jadi dia nggak usah lah ke TPS. Nah itu kan mungkin juga. Dan faktor-faktor yang lain, ada kendala juga di geografis sih mungkin ada, tapi tidak signifikan saya rasa. Mungkin yang lebih jauh dari tempat pemilihan itu mungkin ada kesulitannya di situ, tapi tidak signifikan saya bilang. Itu mungkin Putri. Ya, saya nambahin sedikit. Itu kalau kita ngelihat data pemilih ya, atau ngelihat dalam pemilih kemudian berapa yang milih, saya cuma memperhatikan ada hitungan saya sekitar 4%. Sekitar 4% itu adalah data yang orangnya nggak ada dan kemudian nggak bisa dibuang. Sehingga kemudian itu menggantung menjadi pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Itu 4% itu jumlah yang besar menurut saya. Nah, kenapa hal-hal ini terjadi? Karena admin duk dari warga tidak diupdate secara simultan. Nah, ini harus dilakukan updating admin duk warga masyarakat secara terus-menerus sehingga kemudian ketika dia masanya menggunakan hak pilih, data dia ada dan benar ada di mana begitu. Nah, yang ini kemarin ini terjadi, ini saya perhatikan hitungannya, kok ada sekian persen yang nggak bisa dia apa-apain ini gitu loh. Dan itu ya betul. Jadi jumlah yang itu menyebabkan kemudian kita bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan jumlah, karena memang kita KPU ini kan pengguna data ya, kita tidak boleh membuang data pemilih karena takutnya kemudian pada hari H kemudian muncul. Nah, hal-hal ini yang kemudian kita cermati. Nah, berapa banyak lagi yang saya coba amati ya memang karena walaupun itu hari yang libur atau diliburkan, tetapi karena dia bekerjanya cukup jauh dari Barito Timur, mereka nggak bisa pulang. Atau dia sekolah jauh sehingga nggak bisa pulang. Contohnya anak saya saja. Anak saya kuliahnya di Jawa. Hanya pulang untuk satu pemilihan gini, aduh duitnya nggak ada juga. Iya. Jadi karena itu kemudian dia tanya gimana ya? Sudahlah nggak apa-apa aja. Karena nggak memungkinkan, karena dia juga di tengah masa-masa ujian kan, persiapan ujian. Dia bilang nggak usah deh, lanjutkan aja. Saya bilang ya sudah. Ya situasi seperti itulah yang faktual gitu ya. Betul. Jadi ada anak-anak muda kita yang nggak bisa balik untuk menggunakan hak pilih. Jadi hal-hal ini yang mungkin ke depan mungkin ada teknologinya ya. Jadi anak-anak kita yang ada di luar kota bisa memilih di sana gitu ya. Mungkin nggak harus balik gitu ya. Nah mungkin kita bisa berharap pada masa-masa ke depan ada teknologi yang memungkinkan penggunaan hak pilih dari wilayah lain gitu ya. Nanti mungkin itu akan meningkatkan jumlah pemilih kita nanti. Pastinya kan kalau partisipasi pasti banyak penyebab utamanya dari subjektif betul. Ya seperti Ibu bilang tadi. Nah mungkin masih banyak yang masyarakat terkait golput atau cuek tadi itu mungkin dari masyarakat itu ngerasa kayak suara saya ini nggak penting, calon ini sama aja nggak berpengaruh sama kehidupan saya gitu. Padahal teman pemilih sebenarnya suara kita itu sangat membantu perubahan dari
pemilu itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kan kita lebih gampang nih di era modern saat ini. Kita udah bisa cek di data pemilih secara online ataupun sosialisasi pun dari KPU tersendiri kan juga sudah semakin luas gitu. Nah, jadi itu mungkin masih jadi PR ya Bapak untuk di soal kesadaran di masyarakat tersendiri. Oke. Di dalam peringatan ke-80 RI lagi Pak, kita kembali ke topiknya, itu apa sih pesan Bapak sebagai Ketua KPU untuk pemilih yang menjadi penentu arah bangsa? Ya, kemarin saya di quote of the day beberapa minggu lalu saya disuruh buat, saya cuma selalu bilang, jangan jual diri. Jangan menjual diri saat ini dengan murah yang kemudian membuat kita tidak bisa terlibat menentukan perjalanan hidup kita ke depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi gunakan hak pilih dengan hati nurani, memilih dengan hati nurani kita, kemudian tapi jangan kemudian menjualnya gitu ya. Tak perlulah gitu. Karena itu tanggung jawab kita. Jadi ketika kita punya hak pilih, itu tanggung jawab kita. Kita terlibat dalam kehidupan bangsa, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab itu bukan bicara hak dan kewajiban, tapi saya ini terlibat dalam pembangunan, dalam menentukan arah bangsa. Nah, rasa tanggung jawab inilah yang kemudian perlu dikembangkan. Nah, saya berharap seluruh warga masyarakat memiliki mentalita itu, bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, bertanggung jawab terhadap arah pembangunan bangsa ini, sehingga tidak kemudian menjual murah ya suara yang seharusnya bisa membantu membuat bangsa ini lebih maju, lebih lurus ke depan gitu. Jadi teman pemilih itu salah satu pesan Ketua KPU Kabupaten Barito Timur untuk kita sebagai masyarakat ataupun sebagai pemilih untuk menjadi penentu arah bangsa ke depannya. Terakhir Ibu Sekretaris, sebagai penutup segmen kita pada episode kali ini, boleh nggak Ibu menyampaikan harapan pribadi Ibu khususnya untuk lembaga kita KPU di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Ya, terima kasih Putri. Pada kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan kita selaku lembaga pemilihan umum, mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Itu adalah salah satu wujud kita mempertahankan kemerdekaan kita. Itu Put. Oke, terima kasih. Dari Bapak sendiri ada tambahan Ya. Bapak terkait harapan pribadinya Pak? Seperti tema pagi ini ya. Iya. Merdeka memilih adalah merdeka sejati. Jadi kalau mau merasakan kemerdekaan yang sejati, harus merdeka dalam memilih. Merdeka dalam hal apa? Tidak terikat, tidak karena satu dan lain hal di luar diri dari warga itu sendiri. Sehingga saya mengharapkan ketika Indonesia ini warganya bebas memilih tanpa karena tendensi uang, tendensi ekonomi, atau tendensi apapun yang lain, maka kita bisa berharap Indonesia ini memiliki kemerdekaan yang sejati. Jadi luar biasa sekali narasumber kita di pagi hari ini. Teman pemilih, kita sudah tidak terasa ini sudah sampai di penghujung episode hari ini, di episode spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Bapak Sama-sama Put. sudah meluangkan waktunya dan menyampaikan wawasan yang sangat luas untuk kita semua. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di episode-episode selanjutnya. Teman pemilih, di tengah semangat 17 Agustus yang berkobar, mari kita maknai kemerdekaan bukan hanya sebagai perayaan, namun juga sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi, menjaga integritas dan aktif berpartisipasi dalam pemilu. Dan untuk teman pemilih, semoga informasi dan pembahasan yang kami sajikan bisa menambah wawasan kita semua. Di sini izinkan saya berpantun dulu Bapak Ibu. Ya, silakan Put. Matahari tenggelam di ufuk barat, Cakep. langit merah menyapa senja. Terima kasih sudah setia mendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe podcast ini supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang menarik. Saya Nurbaiti Putri selaku host pada hari ini. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Silakan Pak, diminum Pak. Bapak Terima Ibu silakan kasih. diminum.